Setelah Handi terlempar 20 meter di udara, dia memusatkan kekuatan sihir di tubuhnya dalam alarm yang sangat marah dan berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Merasakan sakit yang tajam dari perutnya, dia melihat ke bawah dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Perisai perak dan penghalang cahaya biru pelindungnya sekarang memiliki lubang seukuran kepalan tangan. Pakaian dan baju besinya yang terbentuk dari kumbang pemakan emas juga telah dirobek untuk mengungkap lapisan terakhir dari baju besi hitam. Armor itu memiliki bukaan 3 inci di mana bilah perak berkilau telah menggali menembus perutnya. Ki Azure menyalakan wajahnya dan dia berteriak, tiba-tiba membentuk penghalang emas samar di sekitar tubuhnya. Dia secara mengejutkan menerima serangan lain dengan pisau aneh. Angin berdesir dan pisau aneh itu memantul ke arah langit. Hani dengan cepat mengangkat tangannya ke udara dan meraihnya. Panjangnya setengah kaki dan melengkung seperti bulan sabit. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan pisau. Itu lebih seperti cakar serigala yang sangat tajam. Hati Hani bergetar dan melihat luka di perutnya. Lukanya tidak berdarah, tetapi mengungkapkan daging mentah berkilau yang tampaknya dicampur dengan benang emas yang samar. Itu adalah daging sekeras logam yang dia dapatkan setelah mengolah lapisan pertama teknik Breakjet. Kalau bukan karena garis pertahanan terakhir ini, serangan itu akan menembus dantiannya, sangat mematikan. Yang disebut bor serigala surga ini benar-benar menakutkan. Dalam keheranannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat boneka di depannya. Terlepas dari cahaya pelangi yang berkilau dari tempat kedua paku itu menembus ke dalam tubuhnya, itu tampak sangat biasa. Ketika Hani melihat ini, dia merasa lega. Karena perisai perak dan giok elemental digunakan untuk menempa tubuh boneka, daya tahannya sulit dibayangkan. Di dalam cahaya hitam yang bersinar dari altar, leluhur iblis kagum bahwa serangan beruntunnya tidak menghasilkan pembunuhan. Bor serigala surga adalah kemampuan paling ganas dari tubuh serigala Silver Moon-nya. Setiap penggunaan mengharuskannya untuk menghancurkan salah satu dari 4 paku di cakarnya. Dengan setiap paku menjadi sesuatu yang telah dipelihara dengan susah payah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan kultivator tahap transformasi dewa akhir tidak akan meremehkan. Bahkan Yuancha menggunakan ki iblis untuk mengendalikan mereka. Jadi kekuatan mereka seharusnya lebih besar. Namun 2 serangan berturut-turut ini tertahan oleh seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir belaka. Hasil yang tak terbayangkan. Pada saat itu, cahaya hitam memudar dari altar, mengambil bentuk wanita cantik berjubah hitam. Selain jubah hitamnya, dia mengenakan baju besi dengan desain menyeramkan. Warnanya hitam legam dengan hantu bertanduk 2 terukir di atasnya. Beberapa paku sepanjang 1 kaki menembus secara sporadis dari berbagai bagian armor, berkilau dengan cahaya yang menakutkan. Dia sekarang melotot ke arah Hani. Hani tersentak kaget. Itu armor iblis sejati penatua iblis hanya mampu digunakan ketika sejumlah besar ki iblis yang sempurna terkondensasi dalam tubuh yang sepenuhnya dikorbankan. Silver Moon menjelaskan, tidak hanya itu sangat tahan lama, tetapi juga memberinya sumber kedua untuk menarik ki jahat. Sangat meningkatkan kemampuannya. Dalam perang kuno, klan iblis dan manusia sangat menderita di tangan baju besi ini. Untungnya hanya sebagian kecil dari penatua iblis yang dapat menggunakan kemampuan ini. Atau tidak akan ada perang sejak awal. Kamu ingat itu, Hani berbicara dengan terkejut. Kemudian dia memerintahkan boneka untuk mengambil paku perak yang masih tertanam di tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya pelangi mengaduk dari tubuhnya, dan luka-luka itu perlahan diperbaiki. Pada saat yang sama, kumbang pemakan emas yang mengelilingi perutnya bergerak sebelum menutup celah di bajunya. Dia bahkan menarik perisai perak kecil dan mengembalikannya ke bentuk aslinya sebagai perisai perak kecil. Silver Moon tertawa masam. Aku tidak terlalu yakin berapa banyak yang aku ingat, tapi perlahan-lahan kembali padaku. Beberapa ingatan saya yang lebih samar menjadi lebih jelas, dan saya tahu lebih banyak. Wajah Hani bergerak, tetapi dia tetap diam. Dan dengan boneka yang sepenuhnya diperbaiki, itu kabur ke sisinya. Yuancha perlahan menarik pandangannya dan berbalik untuk melihat konfrontasi cahaya hitam dan terang. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia membentuk gerakan tangan, dan mengucapkan mantra dengan suara yang manis sebelum menjentikan jarinya. 10 benang hitam biasa menghantam tablet batu raksasa yang berisi lambang panggilan naga. Serangkaian cahaya hitam mulai berputar-putar di sekitarnya dan dengung keras keluar. Pilar-pilar batu di sekitar altar bergetar dengan meningkatnya kekerasan. Sekarang dengan bantalan yang jauh lebih keras, dia menjatuhkan rambutnya di wajahnya, membuat penampilan yang menakutkan. Pergantian di bawahnya segera bergetar,
dan cahaya hitam berkedip dari permukaannya saat perlahan-lahan hancur. Untaian yang tak terhitung jumlahnya dari ki hitam pekat kemudian mulai bergegas ke punggung pilar. Ketika dia melihat ini, dia menjadi gila dan tertawa puas. Dia menunjuk ke langit dan berteriak dengan suara melengking. Hancur. Ki hitam berkumpul bersama di atas altar dan berkeliaran untuk membentuk iblis besar seukuran sebuah bangunan. Iblis memiliki tubuh seorang wanita cantik, tetapi matanya tertutup. Itu mengenakan baju besi yang sama persis seperti inkarnasi Yuanca, memiliki wajah yang lembut dan sepasang tanduk pendek yang sangat indah. Leluhur iblis Yuanca, mayat Xiong berteriak kaget. Yang lain juga sangat khawatir. Detik berikutnya, iblis besar perlahan membuka matanya untuk mengungkapkan sepasang jurang ungu berkelap-kelip seperti kekosongan tak berujung. Sama seperti itu terjadi, serangan gabungan dari 3 replika harta roh menembus dinding cahaya hitam. Runtuh menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya yang menyala terus berlari ke depan, menyinari altar seolah-olah membungkusnya dengan tirai cahaya. Ketika iblis raksasa merasakan ini, dia menggeser kepalanya ke arah cahaya yang mendekat, dan dengan santai mengangkat tangannya dan memberikan tamparan yang mudah. Sebuah ledakan besar pecah. Cakar hitam raksasa muncul di udara, menangkap serangan seperti awan yang menutupi bulan. Dalam sekejap, 5 garis hitam memotong tirai cahaya, benar-benar memblokirnya sampai mereka menemukan blok batu giok besar dan drum merah tua di genggamannya. Pada saat itu, semua cahaya dari serangan telah memudar. Semua orang yang melihatnya terkejut. Iblis besar itu menundukkan kepalanya dengan pandangan sekilas pada 2 harta di tangannya saat matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Kemudian dengan sedikit kebingungan, suara seorang wanita sedingin es terdengar dari mulutnya. Ini alam fana. Pada saat itu, tubuh kesurupan Long Meng telah memadatkan kepala serigala perak di punggung Hua Tianqi dalam persiapan untuk melompat keluar. Tetapi ketika dia melihat iblis besar yang baru tiba di kejauhan, serigala perak menggali kembali ke tubuh Hua Tianqi. Long Meng bangun dengan mata ketakutan dan tubuh bergetar menjerit. Penyimpangan jiwa spasial, itulah jiwa sejati Yuanca. Kejutan total dihianati dari wajah para kultivator. Master Sable dan Daoist 7 keajaiban memiliki kulit tanpa darah. Cakar iblis menyala terang dengan api ungu yang langsung menguapkan harta yang dipegangnya. 2 replika harta karun surgawi hancur dengan mudah. Setelah itu, iblis raksasa menarik lengannya dan perlahan berbalik untuk menghadapi wanita lapis baja hitam itu. Wanita itu tanpa ekspresi bertemu dengan tatapan raksasa itu, dan iblis raksasa itu berkata, "Jadi kamu masih hidup. Tampaknya usaha saya di masa lalu tidak sia-sia. Jadi Anda memanggil saya di sini untuk berurusan dengan serangga. Apakah Anda percaya bahwa upaya saya bernilai sebanyak ini? Anda pasti tahu bahwa Anda sudah memanggil saya 2 kali di masa lalu. Setelah ini saya akan menghapus Anda. Iblis ki sempurna yang saya gunakan untuk membuat Anda di sini mungkin juga digunakan untuk memperbaiki kelompok rasuci kita yang lebih andal." Dengan alis terangkat, wanita lapis baja hitam itu dengan dingin menjawab, "Kita adalah makhluk yang sama. Saya tidak akan melakukan ini kecuali saya tidak punya pilihan lain. Jika bukan karena bantuan ki iblis sejati yang bocor dari altar dan keadaanku yang menyedihkan, aku tidak akan bisa memanggilmu." Iblis besar itu menatap aliran ki hitam yang mantap dari altar dan mengangguk. "Jadi seperti itu, mengumpulkan saya di sini telah menghabiskan banyak energi. Jadi bukan ki iblis pribadimu yang memanggilku. Tampaknya saya harus bertindak cepat. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan." Dia kemudian menoleh untuk melihat iblis dan kultivator. Di bawah tatapan dingin iblis, banyak dari mereka bahkan mulai diam-diam mundur ketakutan. Iblis memberikan senyum sadis saat melihat mereka menggeliat dan mengangkat tangannya sebelum menjentikan jarinya. Jeritan terdengar saat buram menghilang dari pandangan. Singa elang yang berkelahi dengan burung iblis besar menjerit memilukan. Tubuhnya menggembung sesaat sebelum meledak. Iblis malam bersayap perak yang berada di samping melawan inkarnasi iblis lainnya bergetar ketakutan dan mengepakkan sayapnya tanpa pikir panjang, menghilang dari pandangan. Bentuk raksasa leluhur Yuanca dengan dingin mendengus dan dia mengusap tangannya ke arah iblis malam telah menghilang. Ledakan besar mengguncang udara. Cakar iblis lebar 3 meter turun dalam sekejap hitam dan digesek dengan mudah. Cahaya azure kemudian meletus dalam cakar iblis untuk mengungkapkan iblis malam. Teknik gerakan anginnya telah dilihat dan dihancurkan dengan mudah.
Pada saat itu, iblis malam tertahan oleh ki hitam tebal dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam perjuangan putus asa dan marah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mengeluarkan jeritan sengit dan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tubuhnya sebelum segera memecahkannya. Cahaya kelabu berkedip-kedip dan ledakan besar terdengar. Kelima jari sekarang telah tertutup bersama, dan cahaya hitam yang berkedip-kedip sepenuhnya menundukkan yang abu-abu. Kemudian iblis malam dipanggang dalam api hitam dan berubah menjadi tumpukan abu dengan cepat. Jiwanya yang paling dasar tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah ini selesai, cakar iblis menghilang. Dua iblis dengan kekuatan yang setara dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir telah dengan mudah dibasmi di depan mata mereka. Dan ini hanyalah kekuatan manifestasi jiwa iblis penatua. Dengan hati yang dingin, semua kultivator yang hadir berserakan. Beberapa menyembunyikan diri, sementara yang lain melarikan diri dengan cepat. Takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Adapun Hanli, dia melompat dalam kilat. Ketika dia tiba 60 meter jauhnya, dia mendengar suara panik. "Suiling, cepat menyatu kembali bersamaku. Itulah satu-satunya cara kita bisa bertahan hidup." Suara itu datang dari Longmeng. Dengan kemunculan iblis, dia dilanda panik. Ketika Hanli mendengar ini, hatinya menegang dan wajahnya menegang. Sementara dia mengatakan itu, leluhur iblis memalingkan matanya ke Merakin Spirit di kejauhan dan mengeluarkan teriakan lembut. Merakin Spirit? Saya tidak menduga burung langka seperti itu masih ada di alam fana. Sangat bagus. Aku kebetulan membutuhkan cahaya pelangimu. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jarinya ke arah Merakin Spirit. Jiwa baru lahir Grand Immortal Su yang memiliki burung itu langsung memucat dari ketakutan dan mati-matian terbang dalam seberkas cahaya. Dia menggerakkan gigi dan dengan paksa memasukkan kekuatan esensinya ke burung merak. Dengan boom yang teredam, cahaya pelangi yang menyilaukan terpancar di sekelilingnya untuk membentuk penghalang padat dan kokoh seperti matahari yang menyilaukan. Namun leluhur iblis hanya mengejek ketika dia melihat ini dan menjentikan jarinya. Ledakan besar menyusul, dan sebuah depresi muncul di penghalang dengan burung merak itu terbentur ke udara. Sebelum burung merak bisa menstabilkan dirinya sendiri, cakar iblis besar muncul dalam kabur dan dengan kejam meraihnya. Saudara Su, Lin Yinping tidak bisa membantu tetapi berteriak ketakutan. Api iblis dinyalakan dari cakar, tetapi penghalang cahaya pelangi hanya bisa bertahan. Ketika leluhur iblis melihat ini, ekspresi bermusuhan muncul di wajahnya. Cakar menjepit dan penghalang mulai meraung dan melengkung sebelum benar-benar hancur. Tidak. Immortal Su menjerit ketakutan ketika Merakin Spirit dipanggang hidup-hidup di dalam genggaman cakar. Dengan gemerisik angin, jiwa baru lahir Immortal Su melakukan gerakan instan untuk melarikan diri dan tiba lebih dari 60 meter jauhnya. Leluhur iblis sudah tahu arah yang akan diteleportasinya dan menjentikan jarinya ke sana sebelumnya. Begitu jiwa baru lahir muncul, dia meletus sebelum dia bahkan bisa berteriak. Grand Immortal dari dataran langit tak berujung yang terkenal telah menemui akhir yang menyedihkan. Ketika Master Sable dan Daoist 7 keajaiban melihat ini, mereka benar-benar panik. Iblis memiliki kemampuan luar biasa, dan mereka tidak bisa berharap untuk menahan bahkan satu serangan pun. Kalau terus begini, mereka semua akan binasa dalam sekejap. Kulit Hani telah berubah sepenuhnya pucat, tapi dia masih berhasil mempertahankan penampilan luar yang tenang. Kilatan dingin bahkan bisa dilihat dari matanya. "Apa yang kamu pikirkan?" Suara Longmeng terus terdengar di telinga Hanli. "Jika Anda tidak membiarkan Suling bebas, itu sudah terlambat. Hanya Linglong, diri asli kami, yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Kami tidak akan benar-benar menghilang dan harus berpisah menjadi diri sendiri setelah beberapa waktu." Hanli tetap diam dengan wajah cemberut. Tiba-tiba suara Silver Moon berbicara dalam rasa spiritual Hanli. "Jangan khawatir, aku menerima ini, aku akan pergi." Dalam alarmnya, Hani dengan tegas menembak. "Silver Moon, apa yang kamu katakan? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda akan dikembalikan ke kondisi semula setelah Anda bersatu kembali? Mengingat betapa lemahnya jiwamu saat ini, dia pasti akan menjadi makhluk yang dominan. Tuan, itu tidak masalah. Jika Longmeng dan aku tidak memadukan jiwa, kita semua akan binasa. Dengan mengingat hal itu, saya mungkin juga mengambil resiko," kata Silver Moon. Segera setelah itu, lengan Hani bergerak dan rubah putih terbang keluar dari sana menembak ke arah lokasi Longmeng. Longmeng dengan senang hati terbang ke arahnya.
Hani berdiri di tempat dengan ekspresi tidak sedap dipandang, tetapi mulutnya tetap tertutup. Silvermoon telah memutuskan sendiri. Tepat setelah jiwa baru lahir gen immortal sudah dimusnahkan, inti iblis merakin spirit muncul dari cakar dan diselimuti cahaya hitam. Sisa-sisa merak kemudian hancur menjadi abu di dalam api hitam. Hanya menyisakan cahaya pelangi di belakang. Cahaya itu berkilau dan tembus cahaya seolah-olah itu adalah kristal. Begitu itu muncul, cakar iblis segera meraih dan kabur dari pandangan. Pada saat berikutnya, cakar muncul kembali di atas leluhur iblis, masih menangkap cahaya pelangi. Leluhur iblis melirik cahaya dengan sedikit sukacita, dan dia meludahkan angin hitam pekat, menyapu cahaya pelangi di dalamnya. Angin dengan cepat menyusut dalam ukuran dan memadatkan cahaya menjadi mutiara seukuran ibu jari. Leluhur iblis memandangi kristal di tangannya dan kemudian melemparkannya ke inkarnasinya di belakangnya. Dengan acuh tak acuh dia berkata, "Mutiara ini ada gunanya bagiku. Kirim kembali ke dunia iblis di kesempatan berikutnya, jangan kecewakan aku." Ketika wanita lapis baja hitam mendengar ini, sementara dia merasa agak terkejut, dia tetap menangkap mutiara. Saat dia memegang mutiara di kedua tangannya, itu melengkung keluar dari pandangan. Setelah itu selesai, leluhur iblis mengalihkan pandangannya ke Hanli. Kekejaman terukir di wajahnya yang halus. Ekspresi Hani tenggelam dan pikirannya bergerak. Setelah bonekanya kabur di depannya, dia mengambil perisai perak ke tangannya dan mengeluarkan penghalang cahaya perak yang menutupi keduanya. Dia memegang mantra di tangan lainnya dan cahaya pelangi terus menyala dari tubuhnya. Hani tidak diam selama ini. Dia dengan erat menggenggam kipas Trifem di tangannya dan menunjuk ke pedang besar yang berputar di sekitar kepalanya. Pedang besar itu bersenandung dan larut menjadi beberapa ratus pedang emas yang berkilau. Mereka berputar di sekitar penghalang cahaya perak dan membentuk massa besar yang samar-samar menyerupai lotus besar. Saat berputar di udara, itu mekar dalam tampilan yang luar biasa. Petir kemudian berdering dari lotus dan meletus dengan bunga api keemasan. Dengan mantra yang tidak terdengar, Hani mengaktifkan penghalang Fajra dan mengedarkan seni Blackjet, memanggil lapisan cahaya keemasan di sekitar kulitnya dan mengubah dagingnya menjadi rona keemasan. Dua benda yang paling diandalkan oleh Hanli untuk melindungi serangan Yuancha gelisah di dalam tubuhnya. Persiapan pertahanan Hanli selesai dalam sekejap mata, tapi dia masih merasa sangat tidak nyaman. Dia tahu pertahanannya yang kuat kemungkinan akan dilenyapkan dengan mudah oleh leluhur Yuancha. Petir penakluk iblis. Leluhur iblis berkedip kaget dan terengah-engah ketika dia melihat kilat keemasan muncul dari lotus di sekitarnya, tetapi dia menjentikan jari ke arahnya. Dua dentuman jernih terdengar di udara. Suara itu tidak keras. Kedebuk pertama meninggalkan lubang raksasa di lotus emas yang terbentuk dari pedang awan bambu. Sebuah depresi muncul di penghalang perak yang menyilaukan dan segera pecah seperti kaca. Penghalang emas terlintas dengan liar sebelum pecah dengan cincin yang tajam. Pada saat penundaan itu, mata Hani bersinar dengan cahaya biru, dan dia bisa dengan jelas melihat apa yang menembaki dirinya. Saat dia melambaikan kipas Trifem ke arah itu, dia mengenakan ekspresi sangat tidak percaya. Apa yang menghancurkan penghalang cahaya Hanli adalah mutiara putih transparan seukuran kacang. Itu adalah manifestasi kental dari perasaan spiritual leluhur iblis Yuancha. Prestasi untuk membayangkan ini saja membutuhkan rasa spiritual di luar pemahaman saat ini. Tidak heran jika iblis mampu membunuh makhluk level jiwa baru lahir tahap akhir dengan mudah. Sangat terkejut, Hani mengaktifkan kipas Trifem. Kipas bersinar dengan cahaya dan meringkas api ke perisai di depannya. Karakter jimat emas, perak, dan merah berkeliaran dengan lesu di atasnya, menghasilkan aura misterius. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kuali kecil yang dibungkus cahaya biru. Dalam momen singkat ini, penghalang cahaya keemasan hancur total, dan mutiara putih susu telah melewati perisai api 3 warna. Ledakan pecah dan perisai api diterbangkan tanpa perlawanan sedikit pun. Mutiara sedang membuat jalan untuk menyerang kuali. Massa seutas benang biru melesat keluar dari kuali dalam sebuah letusan, menciptakan jaring yang padat menuju mutiara. Jala itu dengan keras melintas dengan cahaya tetapi masih berhasil memblokir serangan. Dalam keterkejutannya, Yuancha melebarkan mata ungunya dan menatap kuali biasa. Yang lain juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka percaya Hani juga akan menemui kematian seketika seperti para korban iblis sebelumnya.
Master Sable bahkan telah menghasilkan talisman pelopor dunia di tangannya, bersiap untuk memecahkan dinding dan melarikan diri. Tetapi dalam ketakutan bahwa dia akan menarik perhatian iblis, dia ragu-ragu. Menggunakan kesempatan ini, Silvermoon terbang menuju sisi Longmeng dan bola cahaya putih terbang keluar dari rubah putih dan masuk ke tubuh Hua Tianqi yang kerasukan. Tubuhnya gemetar tetapi tetap diam di udara. Menarik, Yuanca dengan dingin berkata, "Kamu benar-benar bisa memblokir seranganku. Biarkan saya melihat harta itu." Kemudian dia melambaikan tangannya ke arah Hanli dan sebuah suara keras terdengar ketika tangan hitam raksasa muncul di atas Hanli dan diam-diam menekannya. Hanli merasakan jantungnya bergetar dan guntur meraung dari punggungnya. Tapi begitu kilat perak bersinar, dia merasakan beberapa awan ki hitam mengembun di sekitarnya, menghalangi penggunaan gerakan petir. Dalam keterkejutannya, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri dari iblis ini, dan tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menggunakan indera spiritualnya untuk mengaktifkan kuali surgawi di depannya, melepaskan rentetan benang biru tebal lainnya. Pada saat yang sama, bonekanya mengangkat tangannya. Dalam letusan guntur, garis hijau melengkung dengan kilat emas diluncurkan di tangan hitam. Benang biru yang dihasilkan oleh kuali surgawi sangat tahan lama. Tapi Hanli hanya mengolah lapisan pertama dari teknik jejak artefaknya. Karena kekuatan kuali hanya diberikan sebagian, itu hanya bisa menghentikan tangan iblis untuk sesaat sebelum pecah. Garis hijau itu kemudian mengenai tangan iblis, merobeknya dan meninggalkan lubang setinggi 1 meter di belakangnya. Tetapi dalam kilatan hitam, tangan itu menyatu kembali. Tangan iblis jatuh ke Hanli tanpa terhalang dan meraihnya sebelum mengerahkan kekuatan, membentuk kepalan saat ledakan cahaya biru pecah menghancurkan Hanli secara keseluruhan. Iblis mengendurkan cengkeramannya dengan ekspresi puas dan kemudian memberi isyarat kepada kuali surgawi dengan tangannya yang bebas. Tapi sebelum dia bisa, guntur berdering keras dan kilat perak melayang di udara. Beberapa kilasan kemudian, Hanli muncul kembali 100 meter jauhnya. Kulitnya pucat pasi dan kekuatan sihirnya terkuras. Mayat yang dihancurkan dan masih dalam genggaman iblis melintas dengan bintik-bintik cahaya biru dan terkondensasi menjadi jimat kecil. Dengan penampilannya, itu melilit dirinya sendiri, menghilang sebelum muncul kembali di atas kepala Hanli. Jimat redup adalah jimat bentuk roh yang dimiliki oleh pendiri sekte jimat surgawi. Meskipun belum sepenuhnya memperbaikinya setelah bertahun-tahun, dengan bantuan jimat penaklukan roh dan atribut kayu yang pas dengan jimat, Hanli dapat menggantikannya dengan tubuhnya sendiri dan lolos dari kematian. Yang lain menemukan tontonan ini mengejutkan. Tetapi satu-satunya iblis mencibir dan mengangkat tangannya ke arah Hanli sekali lagi dan menekuk jari-jarinya. Hati Hanli tenggelam pada pemandangan itu. Sekarang dia sudah kehabisan masa hidupnya. Dia mendapati dirinya dengan sedikit kepastian bisa menghadapi serangan lain. Tak berdaya, dia menggertakkan gigi dan menuangkan sisa-sisa kekuatan sihirnya ke dalam kuali surgawi, menyebabkannya melonjak besar-besaran dan memblokir bagian depannya. Pada saat yang sama, kilat kemasan dan api ungu melonjak, membungkus tubuhnya dengan putus asa. Boneka itu juga kabur tiba di depannya. Itu bergabung dan cahaya pelangi menyala di sekitarnya, mengubah dirinya menjadi harta sihir pelindung. Yuanca memandang tindakan Hanli dengan jijik dan dengan santai menjentikan jarinya. Di tengah-tengah aksi ini, beberapa cahaya perak muncul di hadapan Yuanca dengan kabur. Bola-bola cahaya putih dengan cepat meletus dan mengganggu serangan iblis. Saat Yuanca linglung dari apa yang terjadi, sesuatu muncul di antara dia dan Hanli. Siluet berjubah putih dengan 2 telinga lancip dan rambut perak sepanjang pinggang menghadap iblis dengan ekspresi dingin. "Kamu?" Iblis menatap siluet dengan ekspresi terkejut. Ketika Hanli melihat punggung wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Silvermoon?" Ketika wanita berambut perak itu mendengarnya, dia perlahan-lahan menoleh untuk mengungkapkan wajah tanpa ekspresi yang indah. 2 mata hitam lembutnya memberi Hanli sensasi yang asing. Wanita itu memberi Hanli pandangan dingin sebelum menjadikan telapak tangannya ke arahnya. Karena refleks, Hanli tanpa sadar menghindar ke samping. Jejak cahaya perak menyilaukan menyapu bahunya. Petir penakluk iblis dan api puncak ungu yang melindungi tubuhnya telah disapu, tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Setelah merasakan sensasi dingin melewatinya, ekspresinya sangat berubah. "Aku adalah putri klan agung Silvermoon Linglong. Saya tahu apa yang telah Anda lakukan pada pecahan jiwaku.
Lain kali kamu berani memanggilku Silver Moon, aku akan membunuhmu." Dia berbicara dengan kasar. Meskipun Hani berhasil mempertahankan hidupnya untuk saat ini, wajahnya melengkung dalam ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dengan mengatakan itu, wanita berambut perak tidak memperhatikannya dan memfokuskan pandangannya pada Yuancha. Daripada melancarkan serangan, Yuancha menyipitkan matanya dan bertanya, "Klan Silver Moon, apakah Anda ada hubungannya dengan serigala tua Ao Xiao?" "Raja Iblis Ao Xiao adalah kakekku yang terhormat." "Oh, kamu cucunya?" Yuancha mengerutkan kening, jelas menemukan jawabannya tidak menyenangkan. "Kamu kenal dia?" Ekspresi Linglong bergerak dan nada suaranya berubah aneh. "Tidak, kami bertarung beberapa kali selama kampanye masa lalu di alam roh." "Saya memegang seni bulan melolong dengan kagum," Yuancha pelan menjawab. Linglong mengangkat alisnya ketika mendengar ini, tetapi tetap diam. Yuancha berhenti sejenak dan perlahan menawarkan, "Karena kamu adalah keturunannya, aku akan membiarkanmu pergi. Tidak pantas bagiku untuk menggertak juniorku. Tetapi Anda harus berjanji dengan nama kakek Anda bahwa Anda tidak akan menghalangi tindakan pecahan jiwaku di dunia ini sebagai balasannya." "Kamu akan membiarkan aku pergi?" Linglong mencibir dan dengan belak-belakan berkata, "Leluhur suci Yuancha, tidakkah Anda pikir Anda terlalu sombong? Jumlah ki iblis sempurna ini hanya akan memungkinkan 1/10 indera spiritual Anda terwujud. Mengapa saya harus lari?" Ekspresi Yuancha merosot dan dia marah berteriak, "Anak transformasi dewa akhir sepele ini yang bahkan tidak memiliki tubuh berani memandang rendahku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Bahkan 1/10 indera spiritual saya akan lebih dari cukup untuk menghancurkan keberadaan Anda. Aku akan memusnahkanmu dalam tubuh dan jiwa." Dengan mengatakan itu, Yuancha mengangkat tangannya dan meraih di udara. Gemeretak bergemuruh dari jari-jarinya, seolah-olah mereka merobek ruang itu sendiri. Garis-garis kristal yang tak terhitung jumlahnya langsung diluncurkan dari tangannya, menciptakan gelombang bersinar yang indah membawa kekuatan yang menghancurkan dunia. Linglong hanya meludahkan piring seukuran telapak tangan dari mulutnya sebagai tanggapan. Piring itu hitam pekat dengan bintik-bintik cahaya bintang yang bersinar dari permukaannya. Ketika garis-garis kristal tiba di dekatnya, mereka berputar di sekitar piring dan memekakan telinga. Kekuatan menarik yang tak terlihat meletus dari piring dan menarik garis-garis ke dalamnya seperti ngengat ke api. Dalam sekejap mata, warna cerah dan indah memenuhi langit. Piring menantang bintang, Yuancha gemetar dan berteriak dengan tidak percaya. Di kejauhan menjaga tubuh Hua Tianqi, mayat Xiong berkobar dengan cahaya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yuancha dan menatap piring yang dipegang di tangan Linglong dengan kejutan aneh. Adapun para kultivator, mereka tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan kagum ketika mereka mendengar nama piring, kemudian berbalik untuk menatap piring dengan tatapan yang tamak.